Tewasnya 2 orang debt collector atau mata elang, Matel, yang dikeroyok 6 oknum anggota polisi di Kalibata, Jakarta Selatan kejutkan banyak pihak. Selain itu, peristiwa itu juga berbuntut pada pengerusakan hingga warga mengalami kerugian total mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah. Keenam oknum polisi yang terlibat diketahui merupakan anggota Satuan Pelayanan Markas, Yanma, Mabes Polri, antara lain. Bribda AM, Brigadir IAM Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN. Menanggapi kasus ini, pakar Reza Indragiri pun menyebut soal efek brutalisasi yang membuat satu pidana berbuntut pidana lain. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan bagaimana detik-detik penganiayaan yang terjadi pada Kamis, 11 Desember 2025, ini bermula. Dia menjelaskan bahwa awalnya satu unit kendaraan dari salah satu oknum polisi tersangka AM diberhentikan oleh Matel. Saat penarikan kendaraan itu, terjadi penarikan kunci kontak atau langsung dicabut oleh pihak Matel. Anggota Polri tadi tidak terima atas perbuatan tersebut, sehingga terjadi cekcok. Kata Budi dikutip dari Kompas TV, Minggu, 14 Desember 2025. 5 orang tersangka lain yakni rekan tersangka AM saat itu kebetulan berada di sekitar lokasi. Sehingga 5 rekannya sesama polisi ini membantu tersangka AM yang saat itu kendaraannya hendak ditarik Matel. Dan terjadilah penganiayaan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Imbuhnya. Atas kejadian ini 2 orang Matel meninggal dengan luka-luka benda tumpul. Dilihat dari visum luar, karena pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan autopsi sehingga dilakukan visum luar. Ini luka-luka dari benda tumpul artinya tangan kosong tidak ada menggunakan barang-barang berbahaya lainnya, ujarnya. Namun sementara ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Termasuk pula pengerusakan dan pembakaran yang terjadi yang juga masih didalami. Terkait tentang pengerusakan, pembakaran terhadap korban-korban, baik itu warung, tenda, ada kemarin disampaikan 9 sepeda motor dan 1 unit mobil. Kita masih mencoba menunggu karena memang masih ada rasa trauma dari warga sekitar, ungkapnya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut bahwa kasus ini terjadi dengan adanya efek brutalisasi. Bagaimana suatu pelanggaran hukum menimbulkan pelanggaran hukum lainnya. Menurut saya persoalan ini laksana efek brutalisasi, yaitu bagaimana suatu tindak pelanggaran hukum berlanjut tindakan pelanggaran hukum berikutnya namun dengan lebih luas, berlanjut lagi dengan pelanggaran hukum berikutnya dengan skala yang lebih masif, kata Reza. Persoalan ini, kata dia, perlu diselesaikan secara multisektor. Dengan tingkat brutalitas yang semakin lama semakin mendaki itu, maka sudah tentu penanganannya perlu multisektor, multidisiplin. Agar memastikan bahwa tidak hanya tudingan itu mengarah kepada salah satu pihak saja, tapi juga seluruh pihak terkait harus dimintai pertanggungjawabannya, ungkapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.